Bagaimana dengan asuransi? Nah, kita nggak pakai asuransinya ke Allah. Jadi serah diri ke semua ke Allah. Masya Allah. Jadi asuransi ke Allah, mau apapun terjadi ke Allah. Jadi asuransi Allah gitu. Sobat Muslim Travelers dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saat ini saya ingin membahas mengenai properti syariah bersama sahabat saya, Bapak Anton Fauzi. Assalamualaikum, Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Kabar baik. Sehat, Pak Anton? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Melihat Pak Yadi cerah jadi ikut sehat. Alhamdulillah. Cerlah Jadi sekali. bisnis properti syariah di era pandemi ini bagaimana nih kondisinya? Alhamdulillah gitu, lonjakannya malah agak bagus karena Ada lonjakan? Ada lonjakan. Dalam Jadi setelah kondisi COVID ini COVID. pihak bank kan menutup diri ya untuk terima KPR. Otomatis nasabah bank ini larinya ke kita. Oke. Nah, akhirnya kita booming deh gitu. Sebentar. Teman-temannya booming. Tahan dulu. Bro Anton, ya, boleh jelasin ke kami, ya, konsep apa sih yang diusung oleh properti syariah yang antum jalankan saat ini? Bro Kita Anton? konsep kita tanpa bank. Tanpa bank. Tanpa bank. Oke. Tanpa akad batil, tanpa denda, tanpa asuransi, tanpa sita, tanpa penalti, tanpa usir. Tanpa usir. Iya, jadi meskipun kalau dia macet, meskipun dia macet. Musyawarah. Nah, oke. Musyawarah. Sekarang saya mau masuk yang pertama dulu, yaitu antum bilang mengenai tanpa bank. Karena biasanya kalau kita mau kredit ya, baik itu rumah, mobil, atau apapun ya, biasanya kan pakai pihak bank. Betul. Ya. Jadi ini artinya properti syariah, para misalkan saya nih calon nasabah langsung kredit sama antum. Betul. Kita Gimana mekanismenya? Mekanisme kita akadnya murabah, jual beli. Karena kalau ke bank kan akadnya pembiayaannya. Pembiayaan atau pinjaman. Oke. Dalam hal syariat Islam kan riba itu adalah suatu pembiayaan atau pinjaman yang mendatangkan keuntungan dan manfaat. Yang dibolehkan adalah akad jual beli. Jadi di dalam Al-Baqarah 275 kan wa ahalla Allahu wa bai'ah wa harama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu tadi pinjaman pembiayaan yang mendatangkan manfaat. Jadi akad kita jual beli. Kalau jual beli kita tambahin margin boleh. Tapi kalau jual beli tidak ada riba. Nggak ada riba kalau ditambahin margin. Kalau pembiayaan jadi riba. Oh, jadi bedanya pembiayaan sama jual beli apa dia? Nah, kalau pembiayaan antum minjem duit mana? 10 juta. Terus Anda bilang lebihin ya, nanti 12 juta mulanginnya riba. Oke. Tapi kalau antum ada bunga di situ ya? Ada bunga. Kalau kita margin namanya. Iya. Kalau antum misalkan mau beli barang dari Ana senilai 10 juta tapi di kredit Ana tambahin jadi 12 juta nggak apa-apa karena jual beli barang. Jual beli. Nah, kalau pembiayaan artinya tadi duit. Kalau jual beli itu tidak ada riba. Nggak ada riba. Kalau jual beli. Kalau jual duit. beli. Tapi kalau pinjam atau yang sering yang dilakukan oleh bank perbankan, betul, itu ada riba. Oke. Jadi tujuannya ini apa sebetulnya antum melakukan properti syariah? Sepertinya ini memudahkan calon nasabah, benar ya? Oh, sekali. Jadi ada seseorang hanya guru bahasa Inggris. Ya. Dia tidak punya kantor, dia tidak punya izin, dia tidak punya tempat, dia tidak punya kantor. Dia untuk bahasa Inggris privat. Ke bank dia ngajuin KPR, ditolak sama bank. Terus ngajuin ke kita. Kita lihat muridnya cukup banyak, penghasilan dia hampir 20 juta. Ngajuin ke kita approve. Karena angsuran ke kita cuma 6 juta. Jadi kita membantu mereka. Artinya kalau bank menolak, itu kan pasti ada unsur-unsur yang mana tidak bisa dipenuhi dari persyaratan pihap bank yang tidak bisa dipenuhi oleh nasabah ya. Nah, antum kok berani banget bisa terima nasabah ini meskipun di bank sudah ditolak. Dasarnya apa? Kita verifikasi tetap. Dasar kita tetap ada kelayakan, SOP-nya, ada kelayakan, ya, betul. verifikasi kelayakan. Dari ada ya. Rekening koran tetap kita lihat 3 bulan terakhir.
kerja dia tetap kita lihat penghasilan dia per bulan berapa, kira-kira gaji dia untuk angsuran di kita cukup nggak, dengan dia mungkin ada utang apa nggak di luar, dan biaya hidup dia kalau cukup kita approve. Kalau nggak cukup ya kita tolak. Ya gitu artinya antum juga bisa menolak ya, tidak Bisa. semuanya di approve betul, ya. Betul. Karena begini, bro, bahwa kekhawatiran para nasabah ini kan terutama yang ingin kredit adalah mengenai BI checking, betul kan? Betul. BI Kita nggak pakai checking BI itu- checking. Ini nggak pakai BI Nggak checking. pakai BI Nah, checking. jadi patokannya sekali lagi apa dong? Tadi patokannya kita lihat gaji, rekening koran 3 bulan terakhir, terus kita dari wawancara ada pribadi, wawancara, verifikasi, kita lihat kan karakter dia, sifat dia, dan lain-lainnya kita bisa lihat kan, ini orang ini nakal apa tidak, dari ngomongnya jujur apa enggak, kita harus jujur tuh di situ. Di samping itu kita juga cross check ke kantornya, bener nggak nih orang ini suka ribut nggak, banyak utang nggak, orang ini bagus gini, ya kita approve dari penghasilan kita, walaupun dia seorang ustadz alim misalkan, dia mau nyicil, tapi kita lihat penghasilannya nggak mencukupi ya kita tolak. Gitu. Biarpun dia seorang hanya biasa aja, tapi dia memenuhi syarat, kita ACC. Oke. Untuk masyarakat Indonesia ya, kenapa pandangan mengenai properti syariah atau yang ambil di properti syariah itu masih persentasenya sedikit sekali ketimbang di perbankan? Menurut Anda gimana, Bro? Betul sekali, karena ya, usia kita masih baru 8 tahun. Ibaratnya kalau orang umur 8 tahun baru kelas 3 SD kali ya. Kelas 3 SD, otomatis kalau bank kan dari negara ini berdiri, otomatis kita cuman paling berapa persennya kue yang kita perebutkan dari properti ini. Nggak tahu nanti kalau sudah eranya hampir 15 tahun, 20 tahun. Artinya peluang untuk menjadi pengusaha properti syariah ini masih terbuka lebar ya? Masih sangat. Apalagi sangat. Indonesia mayoritas penduduknya Muslim. Betul. Artinya dengan mengusung syariah ini kemudahan tanpa BI checking. Betul. Ya, dan tanpa akad batil itu. Ya, akad batil. Ini pastinya disenangi atau dipilih oleh masyarakat kita. Betul. Apalagi dia memang orang yang suka ngaji gitu kan. Dia tidak akan mau ambil ke bank sampai mungkin ada suatu kisah dia orang pengajian lah, istrinya pakai cadar, dia ikut nonton pameran buku Islamic Book Fair gitu kan. Ternyata di situ ada developer yang pameran perumahan. Terus dia nyamperin, si istrinya bilang, "Abi, kan kita ke situ mau beli buku. Udah biar kita mau lihat nih properti syariah kayak apa." Terus dia lihat, wah nggak tanpa bank. Dia lagi cari. Dia bilang sama yang developernya, "Wah, dari dulu saya jadi kontraktor, maksudnya ngontrak terus. Nah sekarang kali ini nih saya mau beli dengan cara syariah." Dia nggak mau pakai bank emang. Mungkin dia ngaji gitu kan. Masuk kelompok pengajian si fulan, nah dia tahu dia nggak mau pakai bank. Gitu. Jadi seperti itu. Sebetulnya kalau bagi saya yang awam ya mengenai properti syariah, ini kan resiko besar di tangan antum sebagai developer ya. Kenapa sih antum begitu fokus ya di properti syariah ini ketimbang di konvensional? Kenapa? Apa yang mendasari antum fokus di properti syariah, Bro? Intinya gini, kalau kita sebagai orang beriman, bisnis itu bukan untung rugi, tapi surga dan neraka. Artinya antum ini dosa nggak? Kalau berdosa berarti neraka. Ini nggak dosa, berarti surga. Jadi kalau orang non Muslim mungkin hanya untung dan rugi. Kalau kita dosa apa? Surga dan neraka ini. Sehingga kita, wah kalau pakai konvensional kita udah tahu. Ilmunya, kalau pembiayaan itu adalah riba. 1 dirham dosa riba itu sama dengan 36 kali berzina. 1 dirham. 1 dirham tuh kalau di Indonesia itu 60.000 perak. Kalau dia beli rumah 400 juta bagi 60.000 kali 36 kali berzina, berapa ratus kali zina itu? Ini ada hadisnya? Ada hadis lewat Ahmad dan Al-Baihaqi. Soheh ya? Soheh. Dan 73 cabang dosa yang paling ringan adalah seperti bagaikan menjinahi ibu kandung. Itu hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Artinya antum di samping ini berikhtiar mencari rezeki dunia, antum juga insya Allah ini menjadi amal jariah buat insya Allah. Amin. Buat akhirat ya. Betul. Oke. Karena saya juga tertarik dengan akad yang tanpa akad batil.
Boleh Bro Anton dijelaskan Akad apa batil sih gini. maksud akad batil? Akad batil gini. Jadi di dalam bank tadi satu akad batilnya dia pembiayaan, batil. Kedua akadnya dia belum memiliki barang secara utuh, batil. Jadi ibaratnya Ana mau beli rumah sama bank nggak beli rumah. Dia nggak minjem duit ke Ana untuk beli rumah, batil. Harusnya dia beli dulu. Yang tadi Ana mau beli rumah, bang tuh saya mau beli rumahnya si Fulan, dibeliin dulu rumah, terus jual beli sama Ana. Itu. Yang ketiga akad batil adalah dia kasih dua harga. Dua harga contohnya gini. Antum angsuran pertama 3 tahun pertama flat atau fix 4.100.000. Nanti suku bunga naik 4,2. Itu dua harga batil juga. Jadi ketiga akad pembiayaan yang batil, yang kedua adalah dia memberi dua harga. Jadi kebatilannya ada 3 dalam hal ini. Bagaimana mengenai angsuran? Kalau Antum mengatakan tadi bahwa kalau angsurannya naik itu jadi batil, jadi artinya dengan Antum memberikan secara syariah ini maksudnya Tetap cicilannya flat terus sampai lunas. Sampai lunas. Mau suku bunga naik, mau apa, ya 4,1, bahkan dia terlambat pun nggak boleh kena denda, riba lagi nanti. Itu sudah dapat dalam hitungan Antum sebagai seorang sudah kita ada ilmunya lah. Ya. Kita udah ilmunya Oke. supaya kita tidak rugi, kita ada ilmunya. Menarik kalau Anda mengatakan bahwa juga bagi yang menunggak begitu ya, itu tanpa denda. Tanpa denda sepeser pun. Tanpa denda sepeser Dan kita pun. sudah ngalamin. Jadi ada yang dia bilang, "Pak Anton, bulan ini saya tidak bayar, kebenaran anak saya masuk rumah sakit. Mungkin bulan depan. Bulan depan dia bayar double." Bener, orang kerja di pegawai negeri beneran. Angsurannya kurang lebih ya 5 juta lah gitu kan. Oke. Bulan itu anaknya masuk rumah sakit. Jadi dari tanggal dia denda sampai angsur yang berikutnya 2 bulan enggak kena denda. Bagaimana dengan cash flow dari perusahaan Nah yang itu Antum? cash flow-nya kita bikin kuota. Misalkan di satu klaster itu ada 20 unit. Kita bikin kuota. Kuotanya gini. 20% harus cash. Sisanya kredit 10 tahun, sisanya lagi 5 tahun, supaya cash flow ini darahnya Artinya hidup. Antum udah punya formulanya Formulanya. untuk Sudah ada ilmunya keamanan semua. untuk Betul. Antum sendiri. Jadi udah nggak aman bisa ya? dipukul rata semuanya 10 tahun, cash flow-nya berantakan ntar. Oke. Ada Tentunya cashnya. Anda punya hitungan Ada tersendiri. hitungan lah. tersendiri. Bagaimana dengan asuransi? Nah, kita nggak pakai asuransinya ke Allah. Jadi serah diri ke semua ke Allah. Masya Allah. Jadi asuransi ke Allah, mau apapun terjadi ke Allah. Jadi asuransi Allah gitu. Sekali lagi, ini Anda tidak khawatir dengan pola-pola seperti ini? Tanpa asuransi, tanpa denda, tanpa BI checking, tanpa bank. Antum tidak merasa bahwa ini akan menjadi bumerang buat Antum sebagai seorang developer? Saya yakin kalau memang kita ngikutin hijrah karena Allah, pasti Allah kasih yang lebih baik. Saya yakin itu. Jadi kebenaran ada hal-hal yang disampaikan tadi Pak Yadi. Ada yang gagal bayar. Oke. Yang gagal bayar. Qadarullah kebenaran mereka belum menempati rumah. Jadi baru nyicil gagal bayar. Jadi kebenaran karena kita mengusung syariah, mungkin nih konsumennya kasih datanya palsu misalkan. Sehingga kita approve. Oke. Begitu baru nyicil 6 bulan macet. Macet? Gagal bayar, qadarullah rumahnya belum dibangun. Karena kita inden. Oke. Namanya akad itisna. Jadi dia pesan baru kita bangun. Ada skemanya itu. Gagal bayarnya belum rumah diserahkan. Akhirnya kita bergening, uang kita kembalikan berapa persen ataupun pokoknya ada musyawarah gitu. Oh, tapi semuanya tetap ada hitam di atas putihnya. Ada. Ya? Semua Artinya kita tetap semua harus ada hitam putih. perjanjian 3 bulan berturut-turut dia gagal bayar, udah stop. Rumah Stop. disita? Kita nggak sita, musyawarah untuk dijual. Dijual bersama. Bersama. Gitu? Dia boleh jual, selama dia menjual nggak laku-laku, itu kita nggak ada denda. Nggak bisa jual juga dalam waktu sebulan, kita bantu jual. Nanti hasil jualnya kan rumah mungkin udah naik. Hasil jualnya bayar utang ke kita, sisanya bisa dikembalikan buat beli rumah yang lebih kecil. Hijrah untuk di properti syariah ini sebetulnya kapan tepatnya? Saya 2009 waktu itu diajak kerjasama sama teman di Cilengsi, lahan 5 hektar. Kelar tahun 2013, saya dikhianatin. Tapi saya jatuh cinta sama properti. Saya coba 2013 saya sampai jatuh, nyusruk gitu kan. Udah jatuh, istri minta cerai lagi. Waduh, jatuh ketimbang tangga itu minta cerai kan. Udah dalam keadaan memang sudah
titik nadir, ekonomi lagi nadir, yang ngajakin bisnis hianat, andalan kita gitu kan. Udah. Terus saya coba main properti, tapi belum syariah. Laku alhamdulillah, begitu laku saya beli lahan di Depok gitu. Jadi Anda memulai bisnis properti ini sebelumnya dari konvensional. Konvensional ya? Betul. Nah, kenapa antum tertarik pada konsep syariah? Nah, ada kisahnya sendiri. Jadi pada waktu saya akuisisi lahan di Depok, itu dalam tempo setahun, hampir 2 tahun nggak laku-laku. Ini yang konvensional ya? Yang konvensional nggak laku-laku. Padahal udah ada rumah contoh 1, ada jalan di Depok. Terus saya qadarullah bukan ria ya. Saya berangkat haji, pulang dari haji, teman satu maktab namanya Tengku Syaful bilang ada seminar properti syariah. Apa nih? Saya ikut. Pas ikut, wah di kopas habis saya bilang, waduh. Berarti kalau saya bawa konsumen saya ke bank, sama juga ada orang teman saya mau nyari lokalisasi tempat pelacuran, saya ajak ke situ. Seperti itu perumpamaannya. Saya ajak orang, saya tukang ojek nih. Pak, anterin saya ke lokalisasi, dianterin. Saya ada andil dosa. Nah demikian juga nih. Wah, jadi kalau ada konsumen beli rumah ke saya bawa ke bank. Sama juga kayak gitu tuh. Artinya saya cemplungin dia ke neraka gitu. Sejak itu antum berhenti langsung. Antum hijrah ke sana. Begitu hijrah, kan 2 tahun gak laku tuh, iya. Pak Pri. Begitu hijrah, pelan-pelan, kan rezeki macet tuh. Wah, dikasih macet sama Allah. Begitu hijrah ke properti syariah, keran dibuka pelan-pelan sama Allah tuh. Mulai laku 1, 2, sampai habis, sampai waduh. Akhirnya saya akuisisi lahan di Bogor dan lain-lainnya. Gitu. Nah mulai dari situ saya, wah berarti Allah baik sama saya. Saya nggak boleh makan uang riba gitu, uang bank yang dari hasil riba. Mungkin saya harus dengan cara skema syariah. Nah sekarang berjalan. Proyek itu udah berjalan hampir 3 tahun. Mereka sudah nyicil sama saya hampir 3 tahun. Alhamdulillah lancar. Dari properti yang Anda kelola, ya sudah beberapa properti kan, beberapa klaster, ya. Persentase antara yang macet sama yang lancar, ya. Karena kita berbicara tanpa sita nih ya, tanpa denda, ya. Persentasenya kira-kira berapa persen? Antara 5 sampai 10. 5 sampai 10%. Misalkan ada jumlah 50, kurang lebih 5 orang. 5 orang yang macet. Yang saya tadi cerita. Qadarullah yang macet itu belum sempat setelah terima rumah. Baru nyicil. Karena belum jatuh tempo perjanjian dengan setelah terima, macet dia. Artinya Anda sebagai seorang developer aman ya? Alhamdulillah. Karena kita punya ilmu kan. Sehingga kita tahu cara-cara salahnya untuk mengantisipasi yang gagal bayar, yang macet atau apapun kita ada. Bahkan kota-kota tadi supaya cash flow tadi hidup, kita harus ada yang cash, ada yang kredit, nggak semuanya harus kredit. Kalau nggak ya, karena jantungnya darahnya properti syariah adalah cash flow. Oh betul. Begitu cash flow-nya ngaco gitu, misalkan kita main pukul rata, yang penting sold out nggak bisa. Harus ada kota tadi. Oke. Bro Anton, kita ketahui bersama ya di Indonesia ya pemain-pemain developer, terutama developer besar ya dengan unitnya yang mungkin ratusan ribuan, itu masih didominasi oleh pemain developer konvensional. Menurut Anda gimana? Ya saya rasa memang kalau kita berpikir secara bisnis memang lebih enak konvensional bisnis ya. Ya karena mereka nggak ada risiko ya. Nggak ada risiko. Karena kita bisnis. Tapi kalau kita bicara dosa dan tidak dosanya, wah ngeri. Ancamannya kan, yang nanti kan di akhirat nanti kan, yang tadi saya bilang bisnis ini bukan untung rugi. Kalau orang yang tidak beriman kan untung rugi. Tapi kalau orang beriman, wah nih dosa apa enggak nih, surga apa neraka nih kan gitu. Sehingga kalau bicara enakan itu. Enakan begitu konvensional ya? Atau pakai bank syariah lah kasarnya. Begitu akad itu selesai dibayar, antum dibayar ya lu mau nyunggak mau apa udah goodbye gitu. Urusan dia sama bank udah enak banget gitu. Enak banget. Banknya belum mau. Lalu kalau masyarakat kita ya baik itu muslim maupun non muslim sudah mengetahui konsep seperti ini, saya rasa mereka berbondong-bondong untuk membeli properti syariah. Alhamdulillah saya punya teman-teman sudah dialokasi proyek omsetnya udah sampai triliun. Teman saya semua seluruhnya ya. Seluruh ada asosiasinya ya? Ada asosiasinya. Namanya DPS, Developer Property Syariah, kantornya di Bogor. Itu dari seluruh Indonesia ini mungkin ada pemain developer properti syariah ini kurang lebih 50-60
Yang terbesar itu proyeknya di Solo, di Jawa Timur. Jawa Timur. Itu sampai ada kurang lebih 200 proyek pada tahun kemarin. Sekarang mungkin lebih besar. Kedua Bogor. Jadi seluruh proyek ada di Indonesia itu udah 2T. Omsetnya ya 2T. Bro Anton, menurut pandangan antum ya, kenapa properti syariah belum bisa menjadi tuan rumah atau belum bisa berkembang cepat seperti properti konvensional? Oke lah, katakan antum mengatakan bahwa properti syariah baru berjalan 8 tahun ya. Tetapi kalau kita lihat persentasenya kan masih kecil sekali. Ya. Kecil, menurut betul. antum permasalahannya di mana? Ya kembali lagi masalah siar kan. Pemahaman mungkin? Iya, pemahaman siar. Atau sosialisasi? Iya, atau... sosialisasi tadi. Sosialisasi tadi dan mungkin juga ada dampak-dampak di samping sosialisasinya kan 8 tahun belum ini rame kan. Ada lagi akibat dari orang-orang oknum yang bermain modus, pakai jual nama properti syariah. Gitu kan. Ini yang... Sehingga juga dampaknya, wah ini benar kan nih? Gitu kan. Ini yang tujuan saya, pertanyaan saya adalah karena yang saya dengar juga banyak oknum ya, kita mengatakan oknum ya, yang mengatasnamakan properti syariah untuk mencari keuntungan pribadi. Iya. Ini yang merusak juga ya, atau menghambat perkembangan properti syariah. Betul. Menurut antum gimana? Ya, kalau menurut saya sih hal-hal yang biasa sunatullah. Di konvensional pun dimanapun pasti ada oknum manusia yang nakal. Oke. Jadi di konvensional mungkin kalau dihitung itu lebih ribuan. Oke. Daripada syariah. Cuman karena mengusung syariah kecil aja digoreng terus sama berita karena syariah kan. Iya. Islam ini kan lagi diulas-ulas lah gitu. Iya. Mentang syariah digoreng terus begitu konvensional nggak digoreng gitu kan. Iya. Kurang adil pemberitaan gitu. Oke. Wow, kita menganggap syariah ini harus malaikat, nggak mungkin kan gitu. Jadi insya Allah melalui podcast kita kali ini juga menjadikan edukasi, wawasan untuk para pemirsa. Iya, betul. Sebelum kita tutup, Bro Anton ya, karena tayangan kita ini kan mengenai ceritakan momen abadimu ya. Bro Anton punya kisah-kisah tentang momen abadi dalam kehidupan, mungkin juga dalam bisnis properti syariah, ada yang berkesan, ada yang punya satu yang bisa diceritakan kepada teman-teman sekalian? Bukan masalah properti nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi saya berkesannya pada waktu saya haji. Pada waktu saya haji itu saya ditelepon sama ustadz saya, antum coba sholat subuh, sholat wajib ya, di Raudhoh. Karena dia bilang cerita pada saat sholat subuh di Raudhoh, dia doain ke anaknya supaya hafiz Quran. Anaknya umur 11 tahun. Terus saya jam 1:30 berangkat tuh sholat subuh. Saya selalu mungkin karena di sini saya punya anak buah di Jakarta, suruh nyuruh orang, saya selalu di sana jadi babysitter. Ada bapak-bapak 2 kakek di kamar selalu pegangan saya. Jadi saya jadi babysitter dia. Mungkin saya dikasih betul. Begitu saya masuk ke Raudhoh, 1:30 udah penuh. Saya masuk, yang bapak-bapak yang kakek-kakek ini mental kan, nggak kuat saya masuk karena badan saya kecil kan. Di situ jam 1:30 saya masuk, saya sholat. Saya lihat abis sholat sunnah 2 rakaat diusir. Kok dulu saya nggak diusir, karena saya ambil tahajud sampai 11 kan. Tapi cuma didorong-dorong tuh kan, kepala kita nempel di pantat orang kan, sempit kan. Nah di situ momennya pas azan agak sepi reda, wah udah pas nih. Sebentar lagi masuk subuh, masuk nih saya. Begitu sholat subuh, saya doain. Hanya banyak doa, tapi cuma satu doa yang buat saya berkesan adalah saya ngedoain ibu saya yang waktu itu Nasrani. Ibu saya Nasrani, saya doain supaya dapat hidayah. Gitu. Qadarullah pulang, singkat cerita saya pulang dari haji, ibu saya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit di Bekasi. Divonis dia kena saluran infeksi pernapasan karena tinggal di rumah kakak saya yang Nasrani miara anjing. Oke, ini kejadian tahun berapa? 2014 waktu saya haji. Oke. Nah, 2014. Singkat cerita, akhirnya keluarga sepakat, udah mami saya panggilnya, ibu saya mami tinggal di rumah saya, Anton. Ya sebagai anak saya tinggal, nggak apa-apa. Qadarullah sebulan kemudian, ibu saya bilang, hidup ini kok tujuannya nggak jelas. Saya pikir dia nggak betah. Dia lebih betah di kakak saya pas pancing. Ternyata dia bingung dengan pegangan hidup dia. Saya pancing, akhirnya mami mau ikut agama saya, terserah. Akhirnya saya syahadat. Itu momen yang saling berkesan buat saya. Ibaratnya saya bisa bawa mami saya menjadi Islam. Dan 6 bulan kemudian dipanggil sama Allah.
itu yang momen abadi yang tidak ternilai bisa buat saya. lupakan Dengan uang dan pun tidak. Iya, bahwa Iya. antum doakan orang tua antum pada saat di Raudhah dan alhamdulillah itu. Alhamdulillah, iya betul. Antum bisa membawa mami antum Iya, betul. bersahadat ya. Iya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ini Bahkan saya rekam waktu itu supaya ada momen kalau ada pertanyaan dari kakak-kakak saya yang masih non muslim gitu kan. Lo paksa nggak sih masuk Islam? Nah, buktinya ada gitu kan. Bahwa dia minta sendiri. Jadi juga bukan karena desakan antum ya? Oh bukan. Bukan ya? Bahkan memang pada waktu itu saya kenalan dokter, dia udah berangkat haji 30 kali karena dia dokter dari pemerintah, dia berangkat haji, dia bilang, "Udah antum talkin aja di kupingnya. Syahadat terus." Oh nggak mau, saya bilang. Biar dia minta sendiri. Bener, malah minta sendiri. Masya Allah. Malah minta sendiri. Luar biasa. Artinya digerakkan sama Allah itu mulutnya. Ibu saya umurnya waktu itu 94 tahun. 94? Udah pikun. Jadi meninggal 6 bulan kemudian. Jadi udah pikun loh, kalau ditalkin malah digampar. Saya udah pikun malah galak gitu. Almarhumah Kusnul Khotimah ya. Ya amin. Amin. Baik, Bro Anton Fauzi, terima kasih sekali sharingnya tentang properti syariah. Saya doakan tambah sukses dan bisa menjadi kemudahan para calon amin. pembeli rumah antum ya. Dan ini juga menjadi syiar dan tentunya amal jariah buat antum. Amin. Insya Allah. Amin. Baik, Sobat Muslim Travelers dimanapun berada, demikian bincang-bincang saya bersama Bapak Anton Fauzi mengenai properti syariah. Sampai jumpa di momen abadi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.